Ustadz, saya mau nanya, kaki saya ini kan habis dioperasi, diperban, sedangkan luka yang saya alami ini kata Pak Dokter tidak boleh terkena air. Mohon penjelasannya, Ustadz, gimana caranya saya berwudu? Ya, perlu diketahui juga kaki Anda itu ini maksudkan adalah bagian telapak kaki dalam artian masih dalam batas anggota wudhu yaitu telapak kaki dan hingga mata kaki atau ke bagian atas. Kalau ini maksudkan ini bagian atasnya, bagian betis dari kaki kita dalam artian di atas mata kaki kita, ya sudah nggak ada permasalahan karena itu bukan tempat yang harus kita basuh dalam wudhu kita. Kecuali kalau kita dalam kondisi janabat, ya sehingga perlu untuk mandi. Kalau mandi kan meratakan ke seluruh anggota tubuh. Itu kalau seperti itu kan wudhu kita nggak terganggu sama sekali. Itu karena yang kita basuh adalah bagian telapak kaki hingga mata kaki, itu aja. Ya, nah tapi kalau seandainya yang dioperasi dan diperban itu adalah di bawah mata kaki dalam artian di telapak kaki kita. Nah, di sini barulah ada pembahasan bagi orang yang memiliki jabiroh, ya, memiliki jabiroh itu perban. Nah, bagaimana? Nah, untuk wudhunya Anda tetap wudhu seperti biasa dengan niat seperti biasa. Itu apa? Kita urutannya tetap karena urutan wudhu kan wajah, sehingga kita basuh wajah dengan niat wudhu, basuh kedua tangan karena nggak ada masalah semuanya. Basuh ke apa? Mengusap kepala juga demikian. Ya, sunnah mengusap telinga. Nah, di waktu kaki ini kan ada lukanya, maka bagaimana? Pertama basuh yang sehat. Jadi bagian sehat itu dibasuh. Kemudian selanjutnya tangan kita basahi, kita usapkan di atas dari perban. Kita usapkan di atas perban. Nah, selanjutnya kita siapkan debu untuk kita tayamum. Jadi dengan kemudian kita keringkan dulu wajah, kita handuki sampai kering, dua tangan kita handuki juga sampai kering. Nah, selanjutnya kita tayamum dengan niat agar diperbolehkan untuk sholat fardu. Nah, saya niat tayamum agar diperbolehkan untuk sholat fardu. Itu. Kemudian Anda usap biasa seperti biasanya orang tayamum, ngusap wajah dan ngusap kedua tangan sampai siku. Ini sebagai pengganti di kaki yang ketutup oleh perban hingga nggak bisa terkena oleh basuhan air wudhu kita. Itu makanya diganti dengan tayamum. Nah, urusannya sekarang, apakah ini wajib untuk menggodoi lagi apa enggak? Nah, ini karena ini bukan di anggota tayamum, yaitu kaki kan bukan anggota tayamum. Nah, maka dilihat perbannya ini apakah seukuran luka. Kalau seukuran luka maka mutlak gak wajib godok. Tahu seukuran luka dalam artian apa? Gak ada kelebihannya yang mengambil area sehat di sekitaran lukanya itu. Itu tidak ada. Kalau memang nggak ada ini, cuman seukuran luka aja yang ditutup, maka dimutlakan tidak wajib godok. Sholatnya Anda sah, seperti itu caranya, seperti itu tadi, sholatnya sah dan tidak wajib untuk digodoi. Kedua, kalau keadaannya ada ngambil perban itu ngambil area sehat di sekitarnya. Tapi area sehatnya ini masih sedikit, hanya seukuran yang diperlukan untuk nempelkan perban. Bukan luka di sini di telapak bawah tapi perbannya melingkar. Ini kan lebih. Ya, cuman enggak seukuran perban aja sedikit yang untuk diperlukan untuk nempelkan perekatnya itu. Nah, kalau seperti ini maka bagaimana? Dilihat. Kalau waktu dioperasi, waktu di perbannya itu kita punya wudhu, maka sekarang sholatnya dengan cara seperti tadi, wudhu digabung dengan tayamum, sholat kita nggak perlu untuk digodoi lagi selama kita masih ada jabiro atau perban itu, sholat kita nggak perlu digodoi. Ya, tapi kalau kita nggak punya wudhu waktu dioperasi dipasangkan perban itu, kita nggak punya wudhu, semua sholat yang kita lakukan di saat kita masih punya perban tadi itu wajib digodoi. Berapa hari perban itu belum dilepas? Katakanlah misalkan 5 hari, berarti apa? Setelah kita sehat, perban kita lepas, ya kita wajib menggodoi sholat 5 hari itu. Cuma nggak harus secara fauron segera, boleh kita cicil sehari boleh demikian. Ya, nah, apalagi yang ketiga apa? Kalau perbannya ngambil anggota sehat itu banyak, nggak cukup seukuran untuk nempelkan perban. Nah, kalau ini juga mutlak wajib digodoi lagi sholat selama dia menggunakan itu perban.
Ya, jadi selama dia menggunakan itu perban, kalau sudah melingkar gini, nah ini berarti lebih daripada kebutuhan. Maka bagaimana? Nah, nanti kalau Anda sehat, Anda wajib qadha'i semua sholat Anda. Tapi di waktu sekarang tetap wajib sholat, bukan berarti nanti aja sekalian, nggak perlu untuk sholat sekarang, percuma nanti diqadha'i, tetap wajib sholat. Iya, kalau ada kesempatan qadha'i. Kalau tidak ada, mati dulu, Anda sudah meninggalkan sholat selama itu. Ini jadi hukum haram, tidak boleh tetap meninggalkan sholat, harus melaksanakan sholat walaupun nanti harus diqadha'i. Nah. Baik.